Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Nurfadia Algunen dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam Reguler Sore. Semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 187215035. Video ini saya buat sebagai bukti keikutsertaan saya ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UMKM dengan dosen pengampunya Ibu Cynthia Anissa RP, SPD MPDE. Berikut saya akan membahas topik 5, yaitu mengenai keberadaan koperasi dalam sistem pasar. Nah, koperasi sendiri ini memiliki arti yaitu badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan atau kebersamaan. Langsung ke poin selanjutnya, yaitu kekuatan koperasi dan kelemahan koperasi berdasarkan prinsipnya. Untuk yang pertama yaitu kekuatan koperasi. Ada poin pertama yaitu economics of scales, artinya adanya pembelian barang yang banyak. Yang kedua, adanya bargaining position di pasar, yaitu kekuatan dalam penawaran produk. Yang ketiga, ada kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian, uncertainty, yaitu adanya internal market dan external market. Risiko ditanggung bersama. Nah, untuk kelemahannya ini berdasarkan prinsip ada 4. Yang pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Yang kedua, prinsip kontrol secara demokratis. Yang ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Yang keempat yaitu prinsip bunga yang terbatas. Di slide selanjutnya ini ada koperasi dalam rantai niaga. Pada dasarnya ada 3 pelaku dalam sistem ekonomi dasar, yaitu produsen, konsumen, dan perantara atau pedagang. Produsen adalah orang atau badan yang menghasilkan produk tertentu, sedangkan konsumen adalah orang atau badan yang menggunakan suatu produk. Nah, di sini pedagang besar, agen, dan pengecer dianggap sebagai pedagang, sehingga jalur tata niaganya hanya meliputi produsen, pedagang, dan konsumen. Bila koperasi dimasukkan dalam analisis di atas, maka seorang produsen mempunyai 3 alternatif yang mungkin dipilih, yaitu 1. Menjual langsung ke konsumen, 2. Menjual ke pedagang, 3. Menjual ke koperasi. Nah, tetapi apabila seseorang produsen membutuhkan beberapa input untuk keperluan produksinya, alternatif yang harus dipilih akan menjadi 4, yaitu agar ia mendapat 1. Menyediakan input olehnya sendiri, yang kedua membeli input dari produsen input, yang ketiga mengontrak dengan pedagang input, yang keempat berdagang dengan sebuah koperasi. Nah, konsumen dapat bekerja sama dalam mendirikan koperasi konsumen dan dengan itu langsung bersaing dengan pengecer lainnya. Maka dengan cara itu sangat mungkin bahwa koperasi di setiap tingkat rantai tata niaga akan bersaing satu dengan yang lainnya. Nah, di slide selanjutnya ini yaitu sasaran integrasi vertikal melalui koperasi. Menurut R.A. Supriyono, tahun 1985, integrasi vertikal merupakan salah satu strategi alternatif dalam masyarakat untuk memperluas lingkup kegiatannya dengan melaksanakan integrasi ke belakang atau istilahnya hulu backward, atau ke depan hilir forward. Nah, dari manfaat integrasi vertikal ini ada penghematan atau penekanan biaya dalam promosi, yang kedua penghematan atau penekanan biaya dalam penjualan, yang ketiga penghematan atau penekanan biaya dalam pembelian, yang keempat penghematan atau penekanan biaya transaksi untuk transaksi-transaksi besar, yang kelima pengendalian bersama dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai sikap terhadap kebijakan harga koperasi. Segmen pasar dalam koperasi terbagi menjadi 2, yaitu anggota dan bukan anggota. Pada koperasi-koperasi yang mampu menyatukan unit-unit usaha pada industri hulu sampai dengan industri hilir melalui integrasi vertikal, umumnya mempunyai anggota yang cukup banyak, terutama anggota-anggota di tingkat koperasi primer. Misalkan dalam industri rokok, integrasi vertikal akan terbentang dari pemilik input seperti petani, tembakau, dan cengkeh sehingga perusahaan membuat rokok. Para petani cengkeh atau tembakau dapat membentuk koperasi primer tersebut dan membentuk koperasi sekunder yang bertugas membuat atau memproduksi rokok. Jadi kesimpulannya ini
Koperasi memiliki peluang seiring dengan krisis yang terjadi di Indonesia dan Asia pada umumnya. Kegagalan industri besar untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan memberikan peluang bagi operasi untuk menyatakan dirinya sebagai fundamental perekonomian. Koperasi diorientasi dan diorganisasikan sebagai bangun perusahaan yang profesional. Koperasi jangan lagi dieksploitasi menjadi jargon politik kepentingan. Pembenahan sistem ekonomi Indonesia sehingga kembali pada cita-cita didirikannya negara Republik Indonesia, yaitu kekeluargaan. Video penjelasan ujian tengah semester saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.